قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني الكرام وأخواتي الكريمات رحمني ورحمكم الله. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah, tentang amalan yang dapat memasukkan, yang banyak memasukkan manusia ke dalam syurga. Beliau pun menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Tadi telah saya sebutkan bahwa definisi yang belum selesai saya sebutkan bahwa definisi takwa yang paling mencakup adalah apa yang dikatakan oleh Talqun bin Habib. Ya, ketika masyarakat meminta nasihat kepada beliau terkait fitnah yang sedang terjadi, pemberontakan yang luar biasa terhadap Hajjaj bin Yusuf, beliau memberi nasihat kepada mereka dengan ucapannya, idfa'uha bittaqwa, tolaklah, bendungilah fitnah ini dengan kalian bertakwa kepada Allah. Mereka pun bertanya kepadanya tentang apa itu takwa. Maka beliau menyatakan, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nuri min Allah tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'siyatallahi ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Takwa itu adalah engkau melakukan sebuah ketaatan kepada Allah atas dasar cahaya ilmu, bimbingan ilmu, mengharap balasan dari Allah Jalla wa Ala, dan meninggalkan maksiat kepadanya atas dasar ilmu, bukan karena enggak enak sama orang atau karena melihat orang lain tidak melakukannya maka dia pun tidak melakukannya, bukan, tetapi ala nurim min Allah, atas dasar ilmu, takhafu iqab Allah, karena takut akan azab Allah. Dari definisi beliau di atas menerangkan kepada kita bahwa ilmu adalah sumber takwa, maka sungguh tidak mungkin seorang itu bisa bertakwa kepada Allah dengan takwa yang benar tanpa ilmu agama. Sehingga rincian yang sangat tidak tepat, ya. Kalau mau ilmu yang hebat dalam ilmu ini, kalau lebih hebat dalam masalah ibadah ini nggak mungkin bertemu, jemaah. Ini hal yang saling mencakup, ya. Saling harus bertemu, ilmu dan amal. Nggak bisa dikatakan mereka ilmu, ya walaupun ilmu nggak hebat tapi pengamalan amalnya mereka lebih hebat. Ini nggak mungkin kalau tidak memiliki kehebatan atau kesempurnaan dalam ilmu. Karena sebagian ulama menyatakan seperti Talqun bin Habib di atas, dan juga seperti ucapan sebagian ulama yang menyatakan al-ilmu syajarah wal amalu thamarah, fal ilmu bila amal ka syajarati bila thimar. Ilmu itu laksana buah pohon, amalan adalah buahnya. Mungkinkah buah akan keluar tanpa pohon, jemaah? Tidak mungkin. Demikianlah amalan. Hikmah bagian dari amalan. Tidak mungkin hikmah, seorang punya sifat hikmah kalau dia nggak punya ilmu agama. Karena hikmah sumbernya adalah ilmu. Karena dari definisi hikmah yang paling mencakup apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa beliau, dan ungkapan beliau, fi'lul ladzi yanbaghi 'ala al-wajhi alladzi yanbaghi fil waqti alladzi yanbaghi, melakukan sesuatu yang tepat dengan cara yang tepat di waktu yang tepat. Dan itu tidak mungkin bisa dilakukan tanpa ilmu dan bimbingan yang tepat. Tiada ilmu yang tepat kecuali kalau dasarnya adalah Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi yang telah bersabda, taraktukum 'alal bayda lailiha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang terang berderang, malamnya seperti siangnya. Maksudnya semua perkara agama yang sudah jelas, halal dan haram, masalah akidah, masalah manhaj, bagaimana menyikapi penguasa dan seterusnya, itu sudah jelas semuanya. Sudah ada petunjuk yang sangat jelas dan gamblang dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Nabi menyatakan la yazighu anha illa halik. Tidaklah ada yang keluar darinya kecuali dia pasti binasa. Dalam hadis lain Nabi bersabda dengan makna yang serupa, dengan makna yang sama. Nabi menyatakan taraktu fikum syai'ain lan tadhillu ba'di ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Selama kalian masih berpegang teguh dengan dua hal tersebut, kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan hadis-hadisku. Dan berpegang teguh di atas Al-Quran dan As-Sunnah bukan hanya dalam bab halal dan haram saja, bukan hanya dalam bab konteks zikir saja, tapi dalam bab menyikapi penguasa, bagaimana menyikapi penguasa dan perselisihan yang ada, itu juga harus, kita juga harus berpegang teguh di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua kata Nabi, akhlak yang mulia. Maka hadis ini menerangkan kepada kita kemuliaan akhlak. Dalam hadis sahih yang lainnya di luar Bukhari Muslim, Nabi menyatakan innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaim alladhi la yufṭir wa darajatal qa'il alladhi la yaftur. Seorang mukmin dengan akhlaknya yang mulia, dengan budi pekertinya yang baik, dia akan memperoleh derajat orang yang selalu berpuasa dan orang yang selalu melakukan salat di malam hari. Di dalam hadis Abu Darda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Abu Daud, Nabi menyatakan, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min min husnil khuluq." Sungguh tiada sesuatu yang lebih berat di timbangan seorang mukmin daripada akhlak yang mulia. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dalam riwayat yang sahih Nabi menyatakan, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana maziha." Wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-mira wa in kana muhiqqa. Wa bi baitin fi a'la al-jannah liman hasuna khuluquh. Aku menjamin sebuah rumah di bawah syurga untuk orang yang meninggalkan dusta walaupun dalam rangka bercanda. Dusta tetap tidak boleh jemaah, walaupun dalam rangka bercanda. Kalau kita mampu meninggalkannya, ini keutamaannya. Dan itu hal yang sulit. Seringkali kita jatuh ke dalam dusta ketika kita bercanda jemaah. Ya. Nah, hadis seperti ini hendaknya menjadi memicu kita untuk meninggalkan dusta. Di dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, wailul liman kadziba liman haddatsa fakadziba liyudhhika bihil qauma fawailul lahum wa wailul lah. Wail itu sebagian ulama menyatakan maknai wadin finnar, sebuah lembah dalam neraka. Yang jelas apabila ada kalimat wail untuk sebuah dosa, maka ini tanda bahwa ini menandakan itu adalah kabirah min kabairidz dzunub, merupakan dosa besar. Ini salah satu kaedahnya. Ya, kaedah dalam mengetahui sebuah dosa itu adalah dosa besar. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di awal kitab beliau Al-Kabair. Sungguh celaka wail bagi orang yang berbicara kemudian berdusta tujuannya untuk menghibur sebagian kaum, untuk menertawakan suatu kaum. Seperti yang dilakukan kalangan apa? Startup komedi. Ya. Taib. Itu membuat orang tertawa. Celaka dia dan celaka dia. Ini dari Nabi. Jangan main-main dengan sabda atau doa Nabi SAW atau sebuah berita. Nah, oleh karenanya para ulama menyatakan, ulama yang berpendapat boleh tamtsiliyat, drama dalam berdakwah, memang ada pendapat ulama yang berpendapat boleh, tapi ulama yang berpendapat boleh, mereka memberikan beberapa syarat, di antaranya tidak ada unsur dusta di dalamnya. Ya. Yang kedua, tidak ada unsur praktek dosa di situ. Karena dosa tidak boleh dipraktekkan walaupun tujuannya untuk mengingatkan manusia. Ya. Dan ini seringkali diselisih oleh orang-orang yang berdakwah dengan cara drama. Nah, yang kedua kata Nabi, dan aku memberikan jaminan sebuah rumah di tengah-tengah surga buat orang yang meninggalkan debat walaupun dia benar. Apalagi di media jemaah, sebagian orang berdebat tentang sebuah materi yang dia belum pernah mempelajarinya. Membuka pintu debat terkait Asmaul Husna wa Sifatihil Ula, bab akidah. Iya. Dalam keadaan dia belum pernah belajar usul salasa, belum pernah belajar kitab tauhid, belum pernah kitab al-qawaidul arba', usul sittah, nawaqidul Islam, Fathul Majid, ya.
Lum'atul I'tiqad, Aqidah Wasithiyah, ya, Taqrib Tadmuriyah, Aqidah At-Tahawiyah, Fatwa Hamawiyah, tapi membuka perdebatan dalam bab asma wa sifat. Ini sungguh bahaya, jemaah. Ada sebuah kejadian seorang yang tidak tahu kadar dirinya, sibuk di Facebook berdebat tentang bab akidah asma wa sifat. Dia usul tsalatsa belum tamat. Kitab al-usul ats-tsalatsa dia belum tamat. Membuka perdebatan dalam masalah asma wa sifat. Akhirnya dia kebingungan sendiri menjawab syubhat-syubhat yang dilontarkan kepadanya di dinding Facebook, dinding Facebook dan semisal dengannya, berandanya. Akhirnya yang repot dibuat sama dia gurunya. Setiap ada syubhat dia minta perjawaban sama gurunya. Dia yang main Facebook, gurunya yang nggak bisa tidur. Allahul musta'an. Dan Nabi SAW bersabda, "Ma dhalla qaumun 'anil huda ba'da idh kanu 'alaiha illa utul jadal." Hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nabi menyatakan tidaklah sebagian orang sesat dari sebuah petunjuk yang dia sudah berada di atasnya melainkan karena debat. Akhirnya gengsi kan, yang lain pun ciptakan kondisi. Udah rujuk aja bro, itu udah jelas-jelas salah. Orang yang berjiwa besar itu dia rujuk kepada jalan yang benar. Padahal itu sebuah kesalahan. Akhirnya dia rujuk dari kebenaran kepada kebatilan. Dan Hudzaifah radhiyallahu anhu menyatakan, "Adh-dhalala haqqud dhalala an ta'rifa ma kunta tunkiru an tunkir ma kunta ta'rif." Kesesatan yang sesungguhnya adalah tatkala engkau mulai menilai sesuatu yang dulunya kamu pandang itu ma'ruf, sekarang engkau menganggapnya itu sebuah kemungkaran. Sesuatu yang dulunya engkau menilainya adalah sebuah kemungkaran, kini engkau menilainya sebuah kema'rufan. Di antara sebabnya adalah perdebatan, jemaah. Yang ketiga, kata Nabi, aku jamin sebuah rumah di surga yang paling tinggi, dan ini syahid pembahasan kita, untuk orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi menyatakan, "Inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Orang yang paling dekat majlisnya denganku di antara kalian, dari kalian pada hari kiamat, adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling sempurna akhlaknya. Dan banyak lagi ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan kepada kita keutamaan akhlak. Lantas apa itu akhlak? Dan sebelumnya, keutamaan akhlak itu perlu sering-sering kita ingat, jemaah, agar kita mampu berakhlak mulia. Karena terkadang akhlak mulia itu pahit, ya. Apalagi dengan orang yang bersikap bahlul sama kita. Menerapkan akhlak mulia sama dia sulit banget nih. Maka banyak-banyak ingat hadis seperti itu, agar kita mudah bersifat berakhlak mulia. Definisi akhlak yang mulia disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ulama yang luar biasa, jemaah. Semasa dengan Imam Syafi'i. Saking banyaknya keutamaan beliau, para ulama menyatakan tidaklah yang membedakan antara beliau dengan sahabat Nabi illa suhbah. Hanya saja beliau enggak berjumpa sama Nabi. Kalau kita lihat seluruh ibadah sahabat Nabi ada pada beliau. Ini Abdullah bin Mubarak. Hanya saja beliau tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa beliau. Ya, ibadah beliau, ilmunya, infaknya, zakatnya, ya, sedekahnya, jihadnya, puasanya, baca Al-Qur'annya, luar biasa. Kata beliau ketika berbicara tentang husnul khuluq dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi, beliau menyatakan badlun, tiga sumber akhlak yang mulia. Beliau sebutkan badlun nada wa kafful adha wa talaqatul wajh. Suka berbagi kebaikan. Ini mencakup kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan kebaikan yang paling mulia, yang paling utama untuk dibagi-bagikan, dan itu tidak pernah bisa kita bayar dengan dunia besar isinya kepada orang yang telah memberikannya kepada kita, adalah pembagian ilmu agama.
Karena satu ayat atau satu hadis tidak pernah bisa kita bayar, kita balas dengan dunia beserta isinya yang telah kita terima dari guru kita jemaah. Maka Imam Ahmad selalu mendoakan Imam Syafi'i di dalam salatnya jemaah. Nah, andai kata kita mengirim uang 1 triliun tiap bulan kepada guru kita yang telah menerangkan kepada kita aqidatus salaf, manhajus salaf, menerangkan kepada kita fikih wudhu yang benar, fikih salat yang benar, fikih haji yang benar, fikih umrah yang benar, demi Allah itu belum terbayar 1% pun jemaah. Karena satu ayat dan hadis tidak pernah bisa dihargakan dengan dunia beserta isinya. Maka hak seorang guru itu amatlah besar di dalam Islam. Nah, bahkan Hasan Al-Basri menyatakan, guru agamamu walaupun kamu secara fisik tidak terlalu dekat dengannya, dia lebih berjasa untuk kamu daripada kedua orang tuamu. Kedua orang tuamu hanya menyelamatkan engkau dari api dunia, sedangkan menyelamatkan engkau dari kelaparan, berusaha memberikan engkau pendidikan dunia agar masa depan bagus dan seterusnya. Sedangkan guru-guru agama, mereka menyelamatkan kalian dari neraka Allah dengan menerangkan akidah yang benar, memperingatkan kalian dari bahaya syirik, dari bahaya bid'ah, dari bahaya maksiat dan seterusnya. Yang kedua kata Abdullah bin Mubarak, kafful adza, menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Yang ketiga, talaqatul wajh, wajah yang berseri-seri ketika jumpa dengan seorang. Karena ada orang kalau kita berjumpa dengan dia seakan-akan ada gunung yang jatuh menimpa dia. Wajahnya selalu cemberut. Seakan-akan di dunia ini cuma dia yang paling miskin. Seakan-akan di dunia ini cuma dia yang jomblo. Seakan-akan di dunia ini cuma dia yang belum punya suami. Seakan-akan di dunia ini cuma dia yang paling sakit. Setiap jumpa sama dia kita ikut sakit lihat air wajahnya. Kita ikut pusing. Sampai lupa mana istri gara-gara lihat wajah dia. Ini enggak cocok, enggak layak jemaah. Nabi menyatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan engkau rendahkan sebuah kebaikan sekecil apapun dia walaupun dengan senyum di hadapan wajah saudaramu. Dan Nabi menyatakan, inna tabassumaka ala wajhi akhika sadaqah. Senyumanmu di depan wajah saudaramu adalah bentuk sedekah. Nih. Jadi kalau ada orang yang tak kita kenal senyum sama kita, jangan kita bertanya siapa itu orang, kenapa senyum sama saya. Dia senyum karena Anda mukmin, dia ingin bersedekah. Tapi jangan pula dengan hadis ini ente pulang senyumin istri orang. Itu menimbulkan fitnah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kata Ustaz tadi, hadis senyuman itu sedekah. Pulang turun dari kajian jumpa sama akhwat, semua akhwat disenyumin sama dia. Sedekah. Itu membuka pintu kerusakan terhadap diri sendiri. Baik. Daf'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil masalih. Ini kaidah dalam agama. Menutup pintu kerusakan lebih diprioritaskan daripada membuka pintu kebaikan. Apabila dengan melakukan suatu amalan yang baik, amalan yang sunnah bisa menjerumuskan kita kepada hal yang makruh atau haram, maka menutup pintu mafsadah lebih diutamakan daripada membuka pintu maslahah. Nah, Syekh Utsaimin menambah perkara yang keempat, ya, dari sumber akhlak yang mulia. Maka beliau menyatakan akhlak yang mulia itu adalah badlun nada wa kafful adha wa talaqatul wajh was sabru 'alal adha. Engkau suka berbagi kebaikan dengan orang lain, engkau menjaga dirimu tidak mengganggu orang lain, suka senyum dengan orang lain. Yang keempat, bersabar atas gangguan orang lain. Lihat bagaimana indahnya Islam. Di satu sisi kita dituntut berakhlak mulia dengan orang lain, untuk berbagi kebaikan, mudah senyum, ya, kemudian tidak mengganggu orang lain. Tetapi jika ada orang lain yang tidak melaksanakan 3 perkara di atas, kita dituntut untuk bersabar bersamanya. Dan itu bagian dari akhlak yang mulia. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, wa kadzalika ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan demikianlah kami jadikan sebagian kalian ujian terhadap sebagian yang lainnya. Apakah kalian akan bersabar? Dan terkadang jamaah ada orang, kalau kita nggak sabar sama dia, bisa-bisa kita harus pindah rumah, dalam bertetangga.
Kalau kita nggak punya sifat sabar, kita mungkin nggak akan hadir lagi majelis ilmu agama. Nggak ada cara lain dengan dia kecuali harus sabar. Ada orang-orang yang seperti itu. Bahkan terkadang dalam solat Allah menguji kesabaran kita. Begitu solat, masya Allah, bau gudang haram sebelah. Burketnya luar biasa. Putus bulu hidung kita dibuat oleh burketnya. Ini kalau nggak sabar bisa-bisa pulang kita, nggak sholat jamaah. Banyak-banyak ingat hadis itu, ayat di atas. Wa kadzalika ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah. Ya, apalagi pas kami belajar di Yaman, sebagiannya kan masih ada Arab-Arab Badui, masih natural Yaman itu kalau belajar. Ya, ini Arab Badui udah ngambil sendal kita. Kita sedang duduk nunggu sendal kita dari kaki dia, dan dia pun tahu pakai sendal kita, tapi merasa macam tak berdosa. Gak ada cara lain kecuali sabar. Taib. Wa kadzalika ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Ini akhlak bersama manusia. Dan pembahasan akhlak adalah pembahasan yang mulia, yang sangat luas jemaah, ya. Secara garis umum kesimpulannya bahwa akhlak terbagi menjadi dua, adab terbagi menjadi dua. Yang pertama bersama Al-Khaliq dan yang kedua bersama makhluk. Bersama Al-Khaliq adalah bersama Allah Jalla wa'ala. Seorang itu dikatakan telah berakhlak bersama Allah tatkala dia telah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan perintah Allah yang paling besar adalah tauhid, sebagaimana larangan Allah yang paling keras adalah syirik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di awal kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa menyatakan wa a'zamu ma amara Allah bihi tauhid wa a'zamu ma nahallahu anhu syirk. Ma'ruf, perintah Allah yang paling besar adalah tauhid, dan larangan Allah yang paling keras adalah syirik. Oleh karenanya para ulama menyatakan orang yang berakhlak mulia dengan Allah adalah ahli tauhid. Dan manusia yang paling keji akhlaknya, yang paling buruk akhlaknya bersama Allah adalah para pelaku syirik. Dan pelaku syirik menurut vonis Allah dalam Al-Quran adalah manusia yang paling zalim di atas permukaan bumi ini. Allah berfirman di dalam surat Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling zalim. Pelaku syirik adalah manusia yang paling zalim. Dai-dai yang menyuruh kepada kesyirikan adalah manusia yang paling zalim di atas permukaan bumi ini. Menurut vonis Allah di dalam Al-Quranul Karim dari surat Luqman, mereka manusia yang paling zalim di muka bumi ini, manusia yang paling buruk akhlaknya kepada Allah. Oleh karenanya Nabi mengawali dakwahnya dengan menghilangkan syirik dari masyarakatnya, agar mereka berakhlak mulia kepada Allah dengan tauhid dan meninggalkan syirik. Maka merupakan upaya misionaris Yahudi dan semisal dengannya adalah menutup pintu-pintu untuk dakwah tauhid. Tidak membiarkan adanya dakwah yang menyeru manusia kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan, karena itu merupakan sumber kekuatan umat Islam. Maka sungguh aneh kalau ada orang yang dikatakan akhlaknya mulia, dia hikmah luar biasa, tapi dia pelaku syirik. Dia adalah orang yang paling zalim, dia orang yang paling keji, dia adalah orang yang paling buruk akhlaknya di permukaan bumi ini, karena dia tidak berakhlak dengan Rabb-Nya yang telah menciptanya. Kemudian akhlak bersama manusia yang paling utama adalah akhlak bersama Nabi SAW. Akhlak bersama beliau adalah dengan mencintai beliau, mencintai agama yang beliau bawa, membela dakwah beliau, mengamalkan beliau, meneladani beliau. Allah telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab fattabi'uhu la'allakum tahtadun." Dan ayat-ayat lainnya. Maka dari itu para ulama menyatakan manusia yang paling buruk akhlaknya, adabnya bersama Nabi adalah mereka ahlul bid'ah.
Karena mereka ahlul bidah adalah orang-orang yang tidak merealisasikan syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Karena merupakan konsekuensi syahadat anna Muhammadan Rasulullah adalah alla na'budallah illa bima syara'. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam sebuah hadis Nabi menyatakan man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, sesuai dengan tuntunan Nabi, itu dalam 4 sisi. Yang pertama dalam bab al-kaifiyah, dari sisi caranya. Yang kedua al-adadiyah, jumlahnya tidak boleh kurang dan lebih dari jumlah yang telah ditentukan. Yang ketiga dari sisi al-makaniyah, tempat. Yang keempat az-zamaniyah, waktunya. Fahuwa rad, kalau tidak sesuai kata Nabi maka amalannya tertolak. Ahlul bidah adalah orang yang paling buruk akhlaknya bersama Nabi. Oleh karena para ulama setelah pembahasan syirik, tauhid dan syirik, mereka katakan yang paling penting setelah itu dalam menerangkan kepada manusia pentingnya mengikuti sunnah Nabi dan bahayanya beribadah dengan cara-cara yang beda, agar kita berakhlak mulia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mengaku cinta sama Nabi, tetapi petunjuk beliau kita tinggalkan, kemudian yang kita lakukan justru yang tidak datang dari beliau. Sebagai contoh nih, ini yang sering ditinggalkan oleh sebagian umat atau masyarakat kita di Indonesia. Konteks zikir setelah sholat 5 waktu. Sudah jelas-jelas konteks zikir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah setelah salam astaghfirullah 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 Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun Allahumma la mani lima a'tai wa la mu'ti lima mana wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian subhanallah 33 kali atau 11 kali, alhamdulillah 33 kali atau 11 kali, Allahu akbar 33 kali atau 11 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ayat kursi 3 kul. Pada salat maghrib dan isya 3 kul, masing-masing baca sebanyak 3 kali. Kemudian juga membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Dan pada salat subuh Nabi membacakan juga membaca Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Riwayatnya jelas, bisa buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, semua al-Muhad as-Sittah itu ada. Dan tidak mungkin S1, S2, S3 dari Timur Tengah enggak tahu konteks zikir setelah salat 5 waktu. Tidak mungkin, mustahil. Mau sekolah di mana dia? Mau di Mesir. Kalau dia salat di masjid-masjid, Mesir ditulis konteks zikir. Hampir seluruh masjid di Arab itu, di kiblat itu ditulis konteks zikir setelah salat 5 waktu. Tapi pas pulang ke Indonesia, begitu dia salat, selesai salat, Al-Fatihah wa rahmatullah. Kamu kemanakan firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah? Kamu yakin enggak dengan ayat ini? Kamu kemanakan ayat Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah? Anda kemanakan firman Allah, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu? Yang dibawa oleh Rasul ambil. Kok ditukar? Kita kemanakan firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim. Masalahnya sebagian orang tidak siap melawan arus. Karena melawan arus terkadang berkonsekuensi kurang orderan dan bisa menipis amplop. Tidak mungkin jamaah. Seorang yang belajar ke Timur Tengah, apalagi jurusan hadis misalkan, nggak tahu konteks zikir setelah sholat 5 waktu. Konteks zikir setelah sholat 5 waktu adalah seperti yang di atas. Silahkan buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Musnad Imam Ahmad. Tidak ada satupun hadis setelah salat 5 waktu Nabi baca Al-Fatihah wa rahmatullah. Jangankan hadis, sahabat pun tidak, tabi'in juga tidak, 4 mazhab pun tidak demikian. Cuma masalahnya terkadang tidak siap melawan arus. Hikmah berdakwah katanya. Jangan ribut-ribut, kearifan lokal. Akhirnya kearifan internasional dia tinggalkan. Apa kearifan internasional? Ikut sunnah Nabi. Ya kan? Agama Nabi universal, justru kita tinggalkan demi kearifan lokal. Inikah akhlak kita bersama Nabi?
23 tahun beliau berdakwah menerangkan agama Allah sampai gigi geraham beliau patah, pipi beliau berdarah, kepala beliau dihargakan 100 ekor onta oleh kaum musyrikin. Lantas kita tinggalkan petunjuk beliau dengan alasan kearifan lokal demi menjaga persatuan. Apakah syariat beliau memecah belahkan umat? Apakah hikmah itu adalah dengan meninggalkan sunnah beliau? Bukankah persatuan itu di atas konsep yang Allah sebutkan, wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Hablillah, seluruh kitab tafsir boleh kita buka, enggak lepas dari Al-Qur'an, hadis dan petunjuk para sahabat Nabi. Naam ya. Kemudian akhlak bersama makhluk juga mencakup akhlak bersama Rasul ya. Akhlak bersama para sahabat, bagaimana menyikapi perselisihan yang terjadi di antara mereka. Ini juga dibahas oleh para ulama dalam kutubul aqidah. Ya, akhlak bersama kedua orang tua kita, baik mereka yang muslim ataukah di luar Islam. Akhlak bersama kerabat-kerabat kita, baik yang muslim maupun yang non muslim. Akhlak bersama tetangga, akhlak bersama ilmu. Nah, adab bersama ilmu ini pembahasan yang cukup panjang. Dan para ulama yang membahas tentang adab bersama ilmu rata-rata menulis kitab khusus. Ada yang tebal, bahkan ada yang menulis 2 jilid seperti kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli Al-Imam Ibnu Abdul Bar. 2 jilid. Alhamdulillah Allah mudahkan kami untuk menyelesaikannya bersama guru kami Syekh Abdurrahman Al-Adini rahimahullahu taala, wa kataba lahu syahadah. Al-Khatib Al-Baghdadi, Asy-Syari' dan juga Ibnu Abi Dunya dalam beberapa kitab beliau. Ibnu Jumah, kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Saya dengar kitab ini dibahas oleh Ustaz Nuzul Dzikri ya. Ini kitab yang sangat bagus. Seorang penuntut ilmu agama, mahasiswa agama, seyogyanya dia menghadiri kajian seperti ini. Ya, Adabur Rawi, Adabul Al-Faqih wal Mutafaqih, Khatib Al-Baghdadi. Hilyah Talibul Ilm yang paling dekat, karya Bakar Abu Zaid rahimahullah, ini syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan paling mudah untuk dipahami juga adalah Kitabul Ilm punya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Itu juga sangat bagus. Nah, pembahasannya panjang, tebal. Ya. Kalau kajiannya sehari sekali mungkin setahun belum tentu selesai. Maka tidak mungkin kita selesaikan dalam kajian kita, waktunya hanya tidak lebih dari 1 jam. Ya, dan kita sekarang sudah habis waktunya. Ya. Pembahasan yang kita bahas itu baru muqaddimah dan itu adalah motivasi. Adapun membahas, mempelajari adab-adab ilmu di sana panjang. Adab bersama guru sudah, bersama murid. Adab bersama kitab. Adab bersama hafalan lama, hafalan baru. Ya. Adab membaca Al-Qur'an, itu pun adab bersama Al-Qur'annya ditulis khusus lagi. Contohnya kitab At-Tibyan fi Adabi Halamatil Quran karya Al-Imam An-Nawawi. Maka enggak mungkin itu semua yang kita tuangkan di sini. Yang pertama waktu enggak mungkin, dan yang kedua saya bukan Syekhul Islam. Maka kajian kita tentang adab malam ini adalah sekedar ya motivasi dan gambaran secara umum. Dan karena akad jam 8 maka pertanyaan tidak kita jawab. Ya? Sudah jam 8. Siapa kajian rutin di sini? Atau ditanya ke ustaz lain yang lebih senior insyaallah. Ya. Sudah mengapa ya? Dimaklumi ya. Sudah jam 8. Gimana? Atau anak ikut keramaian aja? Bagaimana mayoritasnya? Demokrasi. Yang sampai gara-gara kajian lama nanti ada yang kena asam lambung, anak yang disalahkan. Dan sebagai ulama salah menyatakan idza tala al-majlis fa syaitanu lahu nasib. Majelis kalau udah terlalu panjang, syaitan akan mengambil bagian di situ. Maka diaman pun yang Darul Hadis yang untuk belajar di sana tidak ada libur kecuali hari Jumat, pada Isya taklim itu sebentar, ada durus-durus tapi sebentar. Aneh serahkan kantung. Saya ke Jakarta memang untuk dakwah. Gimana? Tapi waktu udah jam 8 lewat. Aneh ikut. Ikut keputusan orang tua. Bagaimana? Kabir, kata Nabi, tuakan. Cukup Cukup. Tafadhol yang mana ini? Tafadhol cukup, tafadhol jawab. Satu dua. Baik, barakallahu fiik. Hah? 3. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada sebuah faedah yang disebutkan oleh guru ana Syekh Abdul Rahman Al-Adini rahimahullah dari Syekh Utsaimin, bahwa kalau antum hadir di majelis ilmu agama dan kita belum berpisah nulis pertanyaan, maka tidak perlu lagi menulis assalamualaikum, karena kita belum terpisahkan dengan sebuah bangunan atau yang lainnya. Dan itu salah satu adab di dalam salam. Contohnya kayak saya tadi sebenarnya kurang tepat juga pas mulai assalamualaikum lagi, karena kita belum terpisah. Cuma terkadang itu udah jadi ya spontanitas ya, karena kebiasaan di Indonesia. Kalau nggak salah merasa kayaknya kurang ini ya. Padahal kita belum terpisahkan, kecuali sudah terpisah. Antum tadi turun, yang nulis ini sempat turun berwudu, naik lagi. Ya, kemudian nulis pertanyaan, maka pas kalau dia nulis assalamualaikum. Nah, dermawan ada tempatnya. Semoga Allah selalu merahmati antum dan kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin walaka mithluh. Ustaz, bagaimana cara selalu menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di hati kita terhadap pada setiap keadaan? Kaedahnya Allah terangkan di dalam banyak ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mengenang dan mengingat asma Allah, nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Ini yang pertama. Tiga, mengingat Allah As-Sami', Allah Al-Basir, ya, Allah Syadidul Iqab. Maka dia akan takut kepada Allah dimanapun dia berada. Seperti ada seorang yang ketika ingin berzina di sebuah malam yang gelap, yang ada hanya bintang, maka dia berkata, sesungguhnya yang menciptakan kegelapan ini melihat apa yang sedang kita perbuat. Nah, yang kedua, agar menghadirkan, agar selalu mengingat akan kematian. Sebagian ulama salaf menyatakan, saya lupa namanya, menyatakan kullama nasitul mauta fasad. Setiap kali aku lupa kematian, melupakan kematian, setiap kali itu aku jatuh dalam maksiat. Tatkala kita mengenang bahwa kematian itu akan datang secara tiba-tiba, dan kalau kita mati di atas maksiat, maka kita mengingat hadis Nabi, innamal a'malu bil khawatim, amalan itu dengan penutupnya. Na'udzubillah, di zina perdana dia mati. Penasaran kayak mana sih rasa zina itu? Kawan-kawan lain yang udah hijrah, walaupun mereka udah hijrah, tapi sebelumnya mereka udah pernah zina. Gua belum pernah zina, terlalu cepat hijrah. Pengin tahu, pengin rasa, ya. Yang penting bukan syirik dan bid'ah, bro. Syaitan ngasih bisikan. Dia lakukan, mati di zina perdana dia mati. Kan sungguh merugikan. Hah? Di khamar perdana dia mati, di korupsi perdana dia mati. Lebih parah dari itu, di syirik dan bid'ah perdana dia mati. Sama ketahuan tuh. Dan Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim, amalan itu dengan penutupnya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dan Nabi bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi, setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Hadis dari Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Mati dalam diskotik, maka dia akan dibangkitkan dengan kondisi itu, walaupun setelah dia mati dalam diskotik dikeluarkan, dimandikan, dikafankan dan disolatkan, tetap pas dibangkitkan, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi, seorang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Allah perlihatkan di hadapan para nabi, di hadapan para rasul, di hadapan seluruh manusia dan makhluk yang pernah hidup di dunia di saat itu. Apakah kita enggak malu? Diketahui oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, para rasul, para sahabat mati dalam keadaan sedang dugem. Ya. Dan semisal dengannya. Kemudian yang berikutnya, agar kita mengingat ancaman-ancaman Allah atas dosa tersebut. Sebagaimana contohnya misalnya zina. Tatkala ada syahwat mendorong kita untuk berzina, maka ingatlah ancaman Allah untuk para pelaku zina. Kemaluan mereka ditusuk dengan besi yang sudah dipanaskan dari neraka. Mereka dimasukkan dalam sebuah wajan besar yang berisikan air atau minyak yang mendidih, kemudian mereka ditenggelamkan ke dalamnya oleh Allah Jalla wa'ala. Oleh karena yang disebutkan dari beberapa cerita ulama salaf, datang dari beberapa ulama salaf hampir serupa ceritanya. Ada seorang alim yang sangat saleh,
Suatu ketika ada orang-orang jahat yang ingin mengetes iman beliau. Maka mereka membayar seorang wanita pelacur untuk menggoda, merayu beliau agar beliau jatuh ke dalam zina. Kan ada orang-orang yang seperti itu kerjaannya, ya kan? Ya. Dan itu memang Allah kabarkan dalam Al-Quran. Wallahu yuridu ayatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una syahwati an tamilu mailan azima. Allah ingin kalian taubat, taat, tapi orang-orang yang ingin melampiaskan syahwatnya maunya kalian tidak taat sama Allah. Terganggu dia dengan ada orang yang taat di sisinya. Maka mereka meminta kepada seorang wanita pelacur yang cantik jadi wanita menggoda ulama tersebut. Ada beberapa cerita ya, hampir serupa semuanya. Salah satunya wanita tersebut di malam yang sangat dingin mengotok pintu alim tersebut. Setelah dibuka, dia pun langsung masuk ke dalam. Bagaimana perasaan antum? Masuk seorang wanita ke dalam kamar kos antum di tengah malam. Hah? Di siang bolong aja bisa ngeri ya kan? Bisa runtuh jenggot ini dan bisa kena stroke langsung, apalagi di malam hari. Ya bagaimana li qadarullah ya kan. Syaitan mulai bermain. Yang penting bukan syirik bid'ah bro. Ya insyaallah keutamaan tauhid bisalah menghapuskan itu. Nabi akan memberikan syafaat kepada ahli tauhid walaupun mereka pelaku dosa besar. Ya, mulai syubhat main. Ya. Begitu dia masuk, langsung dia membuka seluruh pakaiannya sehingga tidak ada yang tersisa dari pakaiannya sehelai benang pun. Bagaimana itu? Hah? Ente jomblo, single, senior, ya. Tiba-tiba ada wanita masuk ke kamar kos ente. Cantik jelita. Ya. Seperti istri Raja Mesir yang menggoda Nabi Yusuf. Ini berat jemaah. Istri Raja Mesir. Hah? Ini ulama apakah jatuh? Apa yang beliau katakan? Ada dua kisahnya. Satunya langsung ke kamar mandi. Dia ambil kotoran dari kamar mandi, dia usapkan ke seluruh tubuhnya. Kemudian dia balik. Kalau kamu mau ya silakan. Dia lihat ada kotoran di tubuhnya, ada tai. Gimana mau berzina? Langsung lari itu perempuan. Nah ini trik yang bagus juga nih. Tapi kayaknya sulit ya. Nasallallahu salam al afiyah. Yang kedua, ulama ini mengambil besi yang sudah dia panaskan karena di malam yang sangat dingin. Kemudian dia bawakan ke depan wanita tersebut. Kalau kamu mampu tahan disiksa dengan ditusukkannya besi panas seperti ini ke dalam kemaluanmu, maka aku akan mau melakukannya. Ya. Dan apa kiranya kalau di saat kita berzina langsung kita mati? Maka wanita tersebut pun langsung bertobat. Suaminya nakal. Semenjak kejadian itu dia lihat istrinya berubah salehah. Justru suaminya menyatakan istri saya ini rusak gara-gara alim itu. Karena memang ada suami kayak gitu kan. Istrinya dulu ketika buka aurat, buka-bukaan seperti ayam potong, senang dia, bangga dia. Begitu istrinya menutup aurat mulai minder nih. Aduh istriku ikut agama apaan itu, tutup-tutup beginian. Ya, ada memang suami yang seperti itu. Kenapa mereka mampu seperti itu jamaah? Karena selalu hadir asmaul husna wa sifat asma Allah al husna dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Hadir di dalam hati mereka bahwa kematian itu datang secara tiba-tiba. Seorang itu dengan penutup amalannya. Seorang itu akan dibangkitkan dengan kondisi matinya. Hadir di dalam hati mereka adab kubur, nikmat kubur, padang mahsyar, al-qantara, as-sirat, al-hisab, al-mizan, di mana sebagian orang ada dihisab oleh Allah di hari kiamat selama panjangnya seperti 400 tahun di dunia ini. Mengenang neraka Allah, mengingat bagaimana minuman penghuni neraka Allah, mengingat bagaimana adab yang paling ringan dalam neraka Allah. Menyentuh bersalaman aja dengan wanita yang bukan mahram, adabnya ditusuk dengan jarum daripada besi, apalagi lebih dari itu. Dengan seperti itu kita akan berani dan mudah meninggalkan maksiat jamaah. Makanya ketika Nabi Yusuf alaihissalam diuji oleh Allah dengan ujian yang begitu besar dan beliau selamat, Allah sebutkan salah satu rahasianya adalah beliau adalah orang yang selalu takut kepada Allah. Laula arra'a burhana rabbih. Sudah ada bisikan di hati beliau yang lumrah pada seorang lelaki terhadap wanita. Tapi karena beliau mengenang, mengingat Allah, kebesaran Allah,
Dan juga karena beliau seorang hamba yang ikhlas, kami nasrif anhu, kami palingkan beliau dari itu. Dan sebab yang lain jamaah, yang pertama kali hendaknya kita ucapkan adalah doa. Jangan kita tertipu dengan solehan kita. Karena yang pertama kali keluar dari mulut Nabi Yusuf ketika digoda oleh istri Raja Mesir dan kondisi yang begitu menegangkan, beliau yang pertama kali keluar dari mulut beliau ketika Allah katakan warawadathu allati huwa fi baiti an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak. Ketika istri Raja Mesir sudah menutup pintu-pintu istananya, jendela-jendela yang ditutup semua, kemudian dia katakan, silahkan wahai Yusuf. Apa yang pertama kali keluar dari mulut Nabi Yusuf? Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Beliau tidak ujuk, beliau serahkan kekuatan iman beliau kepada Allah. Mungkin kalau kita, gua ustaz ya, enggak usah roy-roy ustaz. Gua ustaz, kuat gua. Gua ustaz nih, jangan coba-coba roy gua. Gua masih kuat karena memang di hadapan halayak ramai. Kalau di tengah malam bisa runtuh juga jenggotnya. Gua ustaz ya, gua orang soleh nih, coba-coba gua. 4 tahun gua, 10 tahun gua belajar agama. Insyaallah enggak tertipu. Karena yang menggoda dia istri Raja Somalia, bukan istri Raja Mesir. Dan tentunya inna akramakum indallahi atqakum. Lebih dari itu, Nabi Yusuf diancam akan dipenjarakan kalau tidak mau berzina dengan istri Raja Mesir. Apa doa Nabi Yusuf alaihi salam yang menandakan bersihnya hati beliau, betapa bencinya beliau kepada maksiat walaupun lezat rasanya untuk sementara waktu. Doa beliau kepada Allah, Rabbis sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Ya Allah, penjara lebih aku pilih daripada seruan zina yang mereka seru. Ini rahmat, ini karamah jemaah. Tatkala seorang benci maksiat dan cinta ketaatan, inilah karamah yang paling besar. Kata Syekhul Islam di akhir kitab Wasithiyah ketika beliau membahas tentang karamah aulia, kata beliau wa a'zamul karamat al-istiqamah ala dinillah. Karamah yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada hambanya adalah istiqamah di atas agamanya. Doa Nabi Yusuf, ya Allah, penjara lebih aku pilih daripada zina yang mereka tawarkan kepadaku. Padahal yang ingin berzina sama beliau siapa? Istri Raja Mesir. Ya, dan ibu-ibu arisan lainnya yang bersama istri Raja Mesir. Pakai bahasa-bahasa zaman sekarang, ya kan? Kan disebutkan di situ wanita-wanita yang tadi yang mencela istri Raja Mesir karena ingin perkosa Nabi Yusuf. Begitu mereka melihat Nabi Yusuf juga tertarik kepada Nabi Yusuf. Kemudian beliau menggunakan dhamir mimma yad'unani ilaih, menunjukkan seruan untuk berzina bukan tidak datang hanya dari istri Raja Mesir. Lebih dari satu wanita. Mimma yad'unani ilaih, menggunakan hunna dhamir untuk wanita yang berjumlah 3 atau lebih. Penjara lebih aku sukai, lebih aku pilih daripada tawaran zina mereka. Dan jika engkau tidak menyelamatkan aku, menjauhkan aku dari seruan ini ya Allah, aku akan jatuh ke dalamnya dan dengan itu akan menjadi orang yang jahil. Beliau merendahkan dirinya di hadapan Allah. Doa jam, apalagi kita di zaman yang sudah seperti ini. Antum lagi tinggal di Jakarta, sering-sering di Jakarta, bisa-bisa pulang Aceh tinggal Al-Fatihah. Antum tinggal di Jakarta, ya, lingkungan seperti ini. Apalagi beberapa tempat, masya Allah, tempatnya luar biasa. Kalau sempat mengantuk atau pura-pura ngantuk, bisa salah masuk. Bukan ke kamar kos masuknya, ke kamar diskotiknya di sampingnya. Bahkan sebagai tempat kajian, di atas, masya Allah, ribuan orang yang ikut kajian, di bawahnya tempat prostitusi. Kalau salah-salah masuk atau pura-pura salah masuk, mengantuk, di mana kajiannya? Nggak tahu pintu masjid, masuknya ke pintu diskotik. Begitu masuk, salah nih, bukan masjid ya, gimana nih, qadarullah. Saya jatuh dia. Maka nasihat saya yang pertama jamaah, hal yang di atas tadi. Yang kedua, khususnya para anak muda, jaga penampilan Anda seorang muslim. Memang penampilan bukanlah prinsip, peci bukanlah prinsip. Peci ini nggak wajib, jubah nggak wajib. Tetapi dengan Anda berpenampilan seperti ini, wanita-wanita nakal yang tadi ingin menggoda ente, pikir panjang dia. Ya kan? Ini gua goda, gua rayu, ustaz diceramain pula nanti.
Walaupun kalau dia dirayu jatuh juga padahal. Kalau sempat dirayu, ya lepas juga jubahnya. Ya kan? Tapi dengan penampilan dia tadi, tu wanita mikir panjang, gua rayu diceramahin sama Pak Ustaz nanti. Pada menjauh lihat dia. Padahal dia pun mulai dagduk hatinya. Kalau sempat dirayu kena stroke nih gua nih. Ya kan? Tapi dengan penampilan akan terjaga jamaah. Ya. Itu sangat penting jamaah. Penampilan yang menampakkan diri kita seorang muslim yang cinta Allah, yang cinta masjid, yang cinta ilmu agama. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya satu pertanyaan cukup Pak ya. Barakallahu fiik. Lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Semoga Allah Jalla wa ala kembali mempertemukan kita di dunia ini dengan iman dan amal yang lebih baik, dan di dalam syurga firdausnya ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa, di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.